Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 2 Juli tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Kitab Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan tanduk kami meninggi. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Tema khotbah kita pada saat ini, hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Kita sering mendengar lirik lagu yang dinyanyikan oleh sekolah minggu yang mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Lirik lagu ini mau menyampaikan kepada kita bahwa dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, bahwa Tuhan Allah tidak pernah berubah. Maka ketika kita mendengar Allah tidak berubah, Tuhan tidak berubah, kita tidak membayangkan Allah yang begitu-begitu saja. Tetapi satu hal yang dijelaskan bahwa Allah tidak berubah itu, bahwa kasih setia Allah tidak pernah berubah. Kasih setia Allah akan sampai selama-lamanya menyertai kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat dalam firman ini bagaimana kesetiaan Tuhan kepada Daud. Tentu bahwa Daud yang dikasihi Allah, yang dipilih Allah menjadi raja bagi bangsa Israel. Kita akan melihat bagaimana kehidupan orang yang percaya hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita akan melihat mulai dari ayat 15, dikatakan di sana bahwa keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Berbicara tentang keadilan dan hukum, kita bisa menghubungkannya kepada para penguasa, yang lebih tepatnya adalah kepada raja. Raja dalam kitab Mazmur, gelar ini sering dipakai untuk Tuhan. Sebagai raja, Tuhan Israel memerintah seluruh alam semesta yang diciptakannya. Di bumi Tuhan memerintah bangsa-bangsa dan sudah memilih Israel menjadi hambanya. Mereka harus menjalankan keadilan yang Tuhan tuntut dalam hidup mereka dan memancarkan kemuliaannya. Raja-raja Israel dipilih untuk menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Mereka harus taat kepada Tuhan dan memerintah dengan adil. Mereka harus mendorong para imam supaya memelihara ibadat yang benar. Mereka juga harus mencari pertolongan Tuhan dalam melindungi negeri dan rakyat dari ancaman musuh-musuh mereka. Oleh karena itu, bahwa raja itu harus berlaku adil dan taat kepada Tuhan. Dia harus setia menaati Tuhan dalam hidupnya. Sebagaimana kesetiaan Tuhan tidak berubah, maka ketaatan seorang yang percaya kepada Allah atau ketaatan seorang raja kepada Allah yang dipilih oleh Allah itu tidak boleh berubah, tetapi harus terus berjalan di jalan yang benar. Maka raja itu harus adil dalam hukumnya. Di dalam ayat yang ke-16 disampaikan, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Saat ini
Banyak orang berpendapat bahwa diberkati berarti mempunyai banyak harta dan uang dan berbahagia. Tidak jarang diberi arti yang dangkal, yakni merasa senang dan nyaman. Dalam kitab Mazmur dan kitab-kitab lain, diberkati atau berbahagia berarti menerima anugerah Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka berbahagia itu bukan hanya sekedar memiliki harta, memiliki uang yang banyak sehingga dia bisa melakukan apa saja. Tetapi dalam Alkitab bahwa orang yang berbahagia berarti mereka yang menerima anugerah Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kadang-kadang kehidupan yang diberkati dan berbahagia dikaitkan dengan hal-hal yang dimiliki. Misalnya makanan, tempat tinggal dan keluarga. Semua itu adalah pemberian atau anugerah Allah yang menjamin kehidupan dan masa depan manusia. Namun hidup itu sendiri sesungguhnya lebih dari semua itu. Hidup yang sejati diperoleh jika seseorang selalu berhubungan dengan Allah. Berkat atau kebahagiaan sejati berarti bersikap terbuka terhadap pengajaran Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya para pemazmur tetap dapat berbahagia bahkan saat mereka ditimpa kesusahan. Sebagian besar mazmur berisi doa memohon pertolongan. Dalam doa-doa ini penulis mengeluh karena ditindas, ditentang oleh musuh dan dililit oleh berbagai kesukaran. Namun mereka tetap berbahagia karena mereka percaya bahwa Allah memberkati dan melindungi orang yang berlindung kepadanya. Kepercayaan itu ada jika orang selalu berhubungan dengan Allah. Kebahagiaan semacam itulah yang menuntun orang untuk menaati Allah dengan penuh sukacita dan meneladani Dia, yaitu meneladani Allah dalam semua hal yang mereka lakukan. Berkat yang mereka peroleh juga akan menghasilkan berkat bagi orang lain, seperti yang Allah janjikan kepada Abraham. Saudara-saudara, maka kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah bukan hanya berhubungan dengan harta, uang dan jabatan dan sebagainya. Tetapi berkat itu adalah, kebahagiaan itu adalah anugerah Allah. Ketika kita menerima anugerah Allah dan kita dapat melakukan kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang disampaikan oleh pemazmur dalam hal ini. Di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-18 bahwa karena nama Tuhan itulah, karena anugerah Tuhan itu, karena Allah, pemazmur dapat bersorak-sorai sepanjang hari karena Tuhan adil, karena Tuhan menyertai dan Tuhan masih memberikan anugerahnya bagi pemazmur sehingga dia bersorak-sorai. Dan pemazmur mengakui bahwa Tuhanlah kekuatannya, Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi seluruh kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan berarti bahwa setiap kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini harus meyakini bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Kita telah menerima anugerah Allah dan kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang bersorak-sorak dan bersukacita adalah mereka yang menerima anugerah Allah dan menerima Tuhan di dalam hidupnya. Maka melalui firman ini, bagaimana pemazmur berbicara mengenai kesetiaan Tuhan. Bagaimana Daud berbicara mengenai kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih setia dalam setiap kehidupannya. Maka melalui firman ini kita mengetahui mengapa kita bersorak-sorai. Kita mengetahui kita bersorak-sorai karena kita diberikan Tuhan anugerah. Saudara-saudara, hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan berarti kita mengetahui
bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, yang telah memberikan anugerahnya bagi kita supaya kita dapat melakukan kehendak-Nya, dan Tuhan akan memberkati kita. Dengan berkat Tuhan, Tuhan akan menjamin bahwa kasih setia-Nya juga akan selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan itu adalah tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Maka kita harus dapat setia kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam kasih setia Tuhan, hidup dalam sukacita dalam hidup kita. Maka hidup dalam keadilan dan kasih setia menurut firman ini, bahwa kita yang pertama melakukan keadilan, yang kedua bahwa kita bersorak-sorai. Bersorak-sorai yang dimaksudkan adalah di dalam Tuhan, karena kita diberikan Tuhan anugerah, kita telah menerima anugerah, dan kita dapat melakukan kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.